Halo, perkenalkan nama saya Feliminardo. Dan saya Nathania Josephine. Kami dari TPK Angkatan 2020 Kelas B akan mempersembahkan sebuah video mengenai Produk biopolimer dan proses pembuatannya. Nah, untuk mengetahui apa itu biopolimer, kami akan memberikan sebuah video tentang apa itu biopolimer. Baik, saya akan menjelaskan materi singkat mengenai apa itu biopolimer. Jadi, saya akan menjelaskan dari pengertian biopolimer. Biopolimer merupakan sebuah material dari alam. Salah satu contoh biopolimer dengan jumlah terbesar yang tersedia di alam adalah selulosa. Pada umumnya, pohon terdiri dari 38 hingga 50% selulosa, yang berikutnya adalah 23 hingga 32% hemiselulosa, setelah itu ada lignin dengan kandungan sebesar 15 hingga 25%, dan yang terakhir mempunyai ekstraktif sebesar 2 hingga 8%. Biopolimer sendiri memiliki produk turunan yang terbagi menjadi dua, ada secara natural dan secara buatan. Biopolimer natural contohnya adalah rayon, kapas, linen, dan juga rami. Sedangkan biopolimer buatan terdiri dari viskos rayon, woven, dan non-woven. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu viskos rayon. Jadi, viskos rayon merupakan sebuah jenis kain rayon semi-sintetis yang terbuat dari kayu pulp. Dan contoh produk dari viskos ini adalah kemeja, gamis, rok, dan sebagainya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai non-woven. Non-woven merupakan sebuah kain yang tidak ditenun dan juga tidak dirajut. Dan contoh produk yang dihasilkan dari non-woven ini ada dalam bidang kesehatan seperti masker. Setelah itu ada pampers bayi, ada spray tempat tidur, dan sebagainya. Dalam pembuatan pulp, hal pertama yang dilakukan adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke halaman woodyard. Setelah itu, kayu akan dimasukkan ke debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu, karena kulit kayu dapat menurunkan kualitas pulp yang dihasilkan. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil atau chip. Setelah itu, dimasak di dalam digester yang bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin sendiri merupakan zat perekat fiber pada pohon. Kain non-woven biasanya diproduksi dengan menyatukan serat-serat kecil di dalam bentuk lembaran atau web, mirip dengan kertas pada mesin kertas, dan kemudian mengikat mereka baik secara mekanis dengan perekat atau secara termal dengan menerapkan pengikat dalam bentuk bubuk, pasta, atau kelelehan polimer dan melelehkannya pengikat ke web dengan meningkatkan suhu. Produk non-woven meliputi non-woven pada geotextile yang digunakan untuk area landscaping, roof garden, landfill, root barrier system, drainage application, erosion control, pavement construction. Kemudian ada absorbent hygiene products yang digunakan untuk baby diapers, feminine hygiene products, fluff pulp, super absorbent polymers, impervious baking films, adhesive, elastics. Kemudian ada agriculture dan horticulture yang menggunakan non-wovens untuk mengoptimasikan produktivitas dari tanaman, taman, dan rumah hijau seperti pada crop covers, plant protection, seed blankets, weed control fabrics, greenhouse shading, root control bags, biodegradable plant pots, capillary matting, dan landscape fabric.
Kemudian bisa juga untuk clothing, footwear, baggage yang menggunakan non-woven pada interlinings, disposable underwear, shoe and bag components, bonding agent, dan composition, serta care labels. Kemudian household yang menggunakan non-woven untuk banyak pengaplikasian seperti untuk mencuci atau menyaring, serta menambah keestetikan sentuhan pada rumah seperti pada flooring, curtains, carpet, wall covering, vacuum cleaning bags, mops, table linen, dan lain-lain. Lalu industrial yang menggunakan non-woven untuk abrasive, automotive, building, cable wrapping, carpets atau carpet backings, civil engineering, cleaning, soil atau water cleansing, coating substrate, composites, conveyor belts, electric atau electronics, filtration, graphic arts, packaging, protective clothing, dan wipes. Lalu medical dan healthcare yang menggunakan non-woven pada surgical seperti disposable carbs, gowns, mask, scrub suits, drapes, sponges, lab coats, examination gowns, shrouds, underpads, wound care, dan lain-lain. Kemudian untuk personal care products yang menggunakan non-woven untuk absorbent hygiene products, wipes, skincare, dan depilatory strips. Kemudian upholstered furniture application yaitu pada decking fabrics, cushion, dan pillow, spring insulators, upholstered arm and seat, tailored skirts, dan pull strips. Kemudian bedding applications yaitu pada mattress sticking, flanges, dan insulators. Dan yang terakhir hard armor underlayment yaitu pada landfill leakage collections, subsurface retention atau detention systems, geomembrane protection, gas collection, asphalt overlays, dan non-woven selection guide.